salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Brawijaya beserta Senat Akademik Fakultas Teknologi Pertanian memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Mengamati seorang pengemis yang nyanggong di depan gerbang sebuah universitas negeri ternama di Malang. Dia memanfaatkan lalu lalangnya mahasiswa yang waktu itu umumnya berjalan kaki, tidak seperti sekarang. Dia mati oleh sang dosen tadi, ternyata pendapatan pengemis tadi penghasilannya lumayan cukup besar. Sang dosen tambah penasaran dan mendekati pengemis tadi dan bertanya, "Bapak anaknya berapa?" "2," katanya. "Di mana saja?" Si pengemis tadi menjawab, "1 di Universitas B negeri, 1 di Universitas C." Menyampaikan dia anaknya di universitas ternama. Maka kaget sang dosen tadi, "Dua-duanya mahasiswa?" Si pengemis menjawab, "Bukan, dua-duanya pengemis juga seperti saya." Saya hanya ingin menyampaikan bahwa seandainya program definisi pada waktu itu tersosialisasi ke pengemis tadi, boleh jadi anak si pengemis tadi terus lanjut kuliah. Kita bisa bermanfaat, mungkin hanya sekedar menginformasikan hal kecil yang saya contohkan tadi. Small is beautiful. Hari ini tetapkan saja grade rank-nya dinaikkan. Tepuk tangan. Sebagai penutup, saya bacakan pantun tarian basa Jawa. Ukur-ukur pada segoro. Jangan bilang cakap, ini bahasa Jawa. Jawabnya oyi. Jadi ukur-ukur surat oyi. Ukur-ukur pada segoro. Tahu tempe di sawah pulau. Tambah umur FTP tambah joyo. Wawono mengabdi kita sedaya. Terima kasih. Jadi saya ingin menyampaikan kaitannya dengan rangkaian acara dalam rangka Dies FTP yang ke-27. Jadi ada beberapa acara yang sudah kami lakukan sejak Januari 2025 dan rencananya akan berakhir di Oktober 2025. Di bulan Januari kita sudah melakukan rangkaian lomba olahraga dan juga lomba seni yang melibatkan dosen, tendik dan juga keluarganya. Dan alhamdulillah hari ini kita melakukan 3 rangkaian acara besar. Yang pertama adalah rapat Dies terbuka, rapat Senat FTP, rapat Senat FTP, ya. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan Siva Award. Kemudian nanti jam 6
itu juga akan dilakukan temu alumni. Selanjutnya di bulan Februari kita juga akan ada 2 acara besar. Yang pertama adalah tes kesehatan dan donor darah, diperuntukkan dosen dan tendik. Kemudian juga ada kegiatan fun walk bersama dosen, tendik, mahasiswa dan juga keluarga, ya, seperti itu. Kemudian nanti dilanjutkan dengan acara Aggregations, E-Chips dan Summer Course yang memang difokuskan untuk mahasiswa, baik mahasiswa internal FTP ataupun mahasiswa dari universitas lain di dalam maupun di luar negeri, yang memang tujuannya adalah untuk meningkatkan prestasi mahasiswa serta keterlibatan mahasiswa inbound dan outbound di Fakultas Teknologi Pertanian. Kemudian nanti ada rangkaian acara berikutnya yaitu ICGIB, adalah International Conference yang secara rutin memang dilakukan oleh Fakultas Teknologi Pertanian, dan insya Allah rencananya pada tahun ini akan menggandeng beberapa mitra luar negeri dan juga dalam negeri dalam pelaksanaannya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan peluncuran buku, ya, peluncuran 100 buku FTP, di mana pada hari ini tadi diluncurkan 300 plus jurnal publikasi Scopus. Nanti dilanjutkan dengan peluncuran 100 buku dosen FTP yang insya Allah juga akan diselenggarakan di bulan Oktober. Kemudian dilanjutkan dengan rangkaian seminar STPI yang juga merupakan seminar nasional tahunan di FTP dengan melibatkan beberapa asosiasi program studi dari departemen yang ada di Fakultas Teknologi Pertanian. Jadi selama rangkaian ini apa Bu kegiatan yang paling spesial yang membedakan dari tahun-tahun sebelumnya? Oke. Kegiatan yang berbeda dari tahun sebelumnya, mungkin yang salah satu yang menarik adalah di lomba seni, ya. Kita ada satu cabang baru yaitu lomba cerdas ceria. Nah, ini ternyata sangat menarik minat dosen dan tendik, dan kami ternyata menemukan juga bakat-bakat baru gitu kan, ya. Dosen dan tendik ini ternyata memiliki talenta yang sangat luar biasa. Kemudian juga di kalau Siva Award itu sudah itu, ya. Yang baru lagi adalah di acara Fun Walk, ya. Fun Walk ini nanti ada satu agenda yaitu One Day Traditional Games, ya. Jadi dalam satu hari itu kami akan mengadakan games tradisional yang melibatkan dosen dan tendik, dan itu belum pernah dilakukan sebelumnya. Semoga ini bisa menarik buat kami dan juga bisa meningkatkan bonding, ya, antara dosen, tendik dan juga keluarganya. Selanjutnya, Dekan Fakultas Teknologi Pertanian akan menyampaikan penjelasan terkait 300 plus publikasi Scopus. Kepada yang terhormat Profesor Yusuf Hendra, STPM Epipila, SJPHD, disilakan. Dengan rasa syukur, alhamdulillah, serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh sivitas akademika FTP, karena kerja keras kita bersama, kesuksesan kita bersama, keberhasilan kita bersama ini wujud kontribusi FTP terhadap program unggulan universitas. Saya mewakili seluruh sivitas FTP dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Tiada daya upaya atau masih izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya melaunching kesuksesan dari program 300 plus Scopus Jurnal Inisiatif yang merupakan program pertama di UB dengan partisipasi 100% dosen aktif dalam upaya mempublikasikan karya ilmiah internasional. Kemudian terima kasih pada Ketua Panitia, kemudian juga saya dan jajarannya, dan saya juga akan melaunching berikutnya 2 asosiasi keilmuan internasional yang pertama di Universitas Brawijaya, yakni International Tuber and Roots Innovation Forum yang dipimpin oleh Profesor Ridwan Wirupli Putri, terima kasih. Kemudian asosiasi yang kedua adalah Southeast Asia Sensory Association yang diinisiasi oleh Dr. Kiki Fibriyoto, terima kasih. Saya sangat bangga dengan capaian yang telah kita capai bersama. Semoga FTPUB selalu menjadi trendsetter dan pusat segala inovasi dan prestasi. Sekali lagi terima kasih atas kerja keras kita semua. Mudah-mudahan menjadi barokah untuk kita semuanya. Untuk selanjutnya, secara bersamaan saya pandu untuk menekan tombol peluncuran 300 plus publikasi Scopus. 3, 2, 1.
Jadi kita menginisiasi karena sebetulnya kan program unggulan dari Pak Rektor itu kan 4.000 jurnal untuk kita bisa menjadi peringkat 1 universitas. Artinya publikasi Scopus. Nah, untuk mendukung program unggulan tersebut, kami punya inisiatif yang kita inisiasi pertengahan November. Kemudian kita eksekusi November, Desember, Januari. Hanya dalam waktu 3 bulan kita melakukan pelatihan jurnal, konseling penulisan jurnal, pendampingan jurnal, mentoring dan lain sebagainya, sehingga tercapai pada tanggal 20 Januari kemarin kita berhasil mensubmit jurnal Scopus sebanyak 306 jurnal yang bisa kita sebut sebagai 300 plus Scopus jurnal inisiatif. Ya, jadi sebetulnya tugas dari seorang dosen itu kan tridharma. Tridharma itu pengajaran, kemudian penelitian dan publikasi, dan yang terakhir adalah pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat kemarin yang sudah sangat heboh kemarin kan MMD, mahasiswa membangun desa, satu alat inovasi. Pengajaran itu adalah pekerjaan rutinitas, artinya dosen rutin mengajar. Yang belum ada waktunya itu adalah meneliti dan publikasi, sehingga kita alokasikan waktu bagi dosen untuk bekerja memenuhi kewajiban mereka dalam menulis dan mempublish artikel di jurnal internasional itu dalam waktu tertentu. Misalkan seperti ini 3 bulan ini kan libur semester, artinya dosen tidak ada mengajar. Itu kita gunakan untuk masa-masa menulis jurnal Scopus. Nanti selama 4 bulan lagi mereka meneliti, mengajar, mengumpulkan data. Kemudian 6 bulan lagi itu kita adakan konseling lagi untuk penulisan lagi, dan itu akan kita rutinkan setiap semester, sehingga jika target 1 dosen 2 jurnal atau 3 jurnal, saya yakin 4.000 jurnal yang ditargetkan oleh Pak Rektor se-UB, se-Universitas Brawijaya itu bisa tercapai jika ini mendapatkan kontribusi dari semua fakultas. Minimal 1 dosen adalah 2, karena sebetulnya untuk mencapai 4.000 jurnal itu kalau sumber daya dosen di UB itu ada 2.000 dosen, maka simpelnya, sederhananya kan 1 dosen 2 jurnal. Nah, jadi kita akan membuktikan ternyata secara statistik ya, itu di UB itu 20% dosen itu memiliki publikasi di atas 2, 80% itu di bawah 2 paper per tahun. Nah, sebetulnya ini yang akan kita sasar. Artinya 80% dosen yang belum bisa menulis itu yang kita jadikan program strategis. 20% itu kita jadikan mentor. Jadi kita punya beberapa mentor yang akan mendampingi 80% dari dosen yang belum bisa produktif setahun 2 paper. Nah, sehingga dengan program ini ternyata semua dosen 100% partisipasi itu bisa tercapai. Ini membuktikan bahwa setiap dosen mereka mampu untuk menulis 2 jurnal per tahun. Dengan adanya program ini, kalau kemarin setelah kita analisis statistik sebelum adanya program ini, 40% dosen FTP bisa menulis produktif 2 jurnal per tahun, 60% belum produktif, artinya di bawah 2 jurnal per tahun. Nah, sehingga dengan adanya program ini, kami membuktikan bahwa 100% dosen FTP itu bisa produktif, artinya bisa menulis minimal 2 jurnal per tahun. Jadi kalau misalkan kemarin ada sekitar 100 dosen di FTP, artinya kalau kita mencapai 300 plus, berarti 1 dosen bisa menulis 3 jurnal rata-rata. Kalau untuk Dies Natalis, memang puncaknya kan ini. Kemarin ada rangkaian kegiatan seperti lomba-lomba untuk memberikan semangat kesulitan dari staf dosen dan teknik di lingkungan FTP, seperti lomba badminton, tenis meja, olahraga, fashion show dan lain sebagainya, lomba menyanyi, cerdas ceria. Nah, ini adalah puncaknya. Kemudian nanti masih diikuti dengan fun walk. Kemudian juga ada lagi program
seminar internasional dan seminar nasional. Nah, kemudian ada lagi pertengahan tahun kita ada program consignering 100 buku. Nah, ini akan kita launching nanti pertengahan tahun. Jadi kita akan mengadakan consignering yang sama, tapi targetnya bukan jurnal lagi, tapi satu dosen, satu buku. Dan itu bisa dipenuhi dalam waktu 1 tahun. Nah, Target 1 tahun selesai. kita konsentrasi cukup 1 bulan aja untuk buku. Nah, jadi kalau misalkan jurnal ini kita selesaikan dalam waktu 3 bulan, untuk buku nanti akan kita konsentrasikan dalam waktu 1 atau 2 bulan. Dan itu menjadi komitmen kami di FTP untuk mensupport program unggulan dari Pak Rektor, karena pemeringkatan universitas sudah pasti dilihat dari publikasi Scopus internasionalnya. Pak, tadi di dalam ada pameran, Pak, mungkin Ya. dijelaskan. Untuk pameran tetap kita ada pameran bersama mitra-mitra kami, kemudian juga ada Center of Excellence dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk hasil produk-produk inovasi yang telah dihasilkan di FTP. Oke, Pak, kan tadi disebutkan ada launching kerjasama dengan launching Asosiasi. Nah, asosiasi internasional ini juga yang pertama kali di UB, karena kemarin juga inisiasi, karena memang untuk reputasi universitas itu selain publikasi kan juga kita merintis asosiasi internasional. Nah, FTP ini adalah yang pertama kali melaunching 2 asosiasi keilmuan. Yang pertama adalah tentang umbi dan rimpang, kemudian yang kedua itu adalah asosiasi tentang sensori. Nah, sehingga ini menjadi tonggak bahwa FTP memiliki komitmen untuk terus berkontribusi terhadap reputasi Universitas Brawijaya secara internasional dengan menginisiasi asosiasi keilmuan internasional. Benefitnya apa nih? Benefitnya adalah kita bisa membangun kolaborasi yang lebih luas dengan dunia internasional. Yang kedua, karena kami yang menginisiasi, maka kita akan mendapatkan rekognisi dari dunia luar bahwa kita adalah pusat Center of Excellence dari umbi dan rimpang dan juga keilmuan sensori. Dan Siasas itu yang sensori. Nah, sensori kita punya lab sensori yang sudah maju, dan ini kita nanti akan targetnya menjadi pusat sensori untuk di wilayah Asia Tenggara.